Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran melalui online ya anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu judulnya kita masuk ke bab strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Kedua, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Langsung saja kita masuk pada materi strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Periode Makkah adalah masa awal dakwah Nabi SAW yang berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Pada periode ini, Nabi menghadapi berbagai tantangan dari masyarakat Quraisy yang menolak ajaran tauhid. Strategi dakwah yang digunakan Rasulullah SAW pada masa ini menunjukkan kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi penolakan serta fokus pada pembentukan fondasi akidah umat Islam pertama. Berikutnya yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah sebelum Islam hidup dalam kondisi jahiliyah, yaitu ketidaktahuan akan nilai-nilai tauhid. Mereka menyembah berhala, melakukan praktik riba, menindas yang lemah dan menyebarkan kemaksiatan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dakwah Rasulullah SAW. Namun, hal ini juga menjadi alasan utama kenapa Islam hadir dengan ajaran menekankan tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Slide berikutnya yaitu strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah SAW pertama kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan dan penolakan dari kaum Quraisy yang sangat kuat mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Dalam periode ini, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekat seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima Islam. Yang berikutnya yaitu strategi dakwah terbuka. Setelah 3 tahun, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terbuka. Beliau diperintahkan oleh Allah melalui wahyu untuk menyampaikan kebenaran secara terang-terangan kepada masyarakat luas. Dalam dakwah terbuka ini, Rasulullah SAW menghadapi banyak penolakan, hinaan, bahkan kekerasan fisik dari kaum Quraisy. Meski demikian, beliau tetap sabar dan tidak pernah membalas dengan kekerasan. Adapun media dan metode dakwah Nabi SAW, Rasulullah SAW menggunakan berbagai media dakwah seperti pertemuan pribadi, rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai pusat pembinaan, serta melalui bacaan Al-Quran yang menyentuh hati. Metode dakwah Nabi meliputi pendekatan persuasif, keteladanan, serta penyampaian pesan secara bijaksana dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya menyampaikan tapi juga menyentuh hati. Berikutnya yaitu tantangan dan penindasan. Selama di Mekah, kaum muslimin mengalami berbagai bentuk tekanan, boikot sosial, penyiksaan, pengusiran, hingga ancaman pembunuhan. Namun, mereka tetap teguh mempertahankan iman. Penindasan ini justru memperkuat solidaritas umat Islam dan menjadikan mereka pribadi yang tangguh. Rasulullah SAW terus memberikan motivasi agar umat tetap bersabar dan istiqomah. Berikutnya yaitu peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Selama Rasulullah SAW berdakwah pada periode Makkah, terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu diantaranya peristiwa hijrah Habasyah. Hijrah Habasyah adalah hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin dari kota Makkah ke kota Habasyah yang dilatar belakangi karena terjadinya penindasan dan kekerasan fisik terhadap kaum muslimin. Kemudian ada peristiwa Amul Husni, yaitu peristiwa di mana
orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW wafat. Yang pertama yaitu pamannya, yang kedua istrinya. Kemudian yang ketiga Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini yang melatar belakangi Isra Mi'raj adalah untuk menghibur Nabi SAW yang sebelum lama ditinggalkan oleh paman dan istrinya. Kemudian yang terakhir peristiwa hijrah ke Yatsrib. Peristiwa hijrah ke Yatsrib ini adalah hijrah kedua umat muslimin yang sebelumnya hijrah ke Habasyah. Baiklah anak-anak semuanya, periode Mekah mengajarkan bahwa dakwah membutuhkan kesabaran, strategi, dan keteladanan. Rasulullah SAW memulai dakwah dari hal yang paling mendasar, membangun akidah yang kuat di tengah masyarakat jahiliyah. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah menjadi pelajaran penting bagi kita untuk berdakwah secara bijak, tidak tergesa-gesa, dan tetap menjunjung akhlak mulia dalam menghadapi tantangan. Mungkin pertemuan kita kali ini hanya itu saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dapat dipahami ya semuanya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.